Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Hafiz Arbian Setiono dengan NIM 250408088, Rombel K2C dan kelompok 6. Baik, langsung memasuki pertanyaan yang pertama, yaitu tentang uji alkaloid. Yang pertama yaitu dasar teori identifikasi alkaloid atau metode Coulvenol-Fields-Gerald. Nah, jadi metode ini merupakan metode identifikasi alkaloid yang didasarkan pada sifat basa atau alkalis dari alkaloid, serta kemampuannya membentuk garam dengan asam dan kompleks dengan reaksi tertentu. Nah, alkaloid umumnya adalah senyawa organik yang mengandung atom nitrogen dalam struktur heterosiklik dan bersifat basa lemah. Dalam metode ini dilakukan proses antara lain ekstraksi alkaloid dalam bentuk basa atau free base menggunakan pelarut organik. Kemudian konversi menjadi garam alkaloid menggunakan asam dan identifikasi dengan reaksi spesifik atau yang disebut Mayer dan Dragendorf. Kemudian fungsi kloroform atau CHCl3 antara lain berfungsi sebagai pelarut organik nonpolar, kemudian digunakan untuk melarutkan alkaloid dalam bentuk basa bebas, dan alkaloid basa lemah lebih larut dalam pelarut organik dibandingkan dengan air. Kemudian fungsi kloroform amoniak antara lain bersifat basa kuat dan basa kuat yang relatif, kemudian berfungsi untuk membebaskan alkaloid dari bentuk garamnya menjadi basa bebas. Kemudian reaksinya yaitu alkaloid H+ ditambah NH3 menghasilkan alkaloid basa bebas plus NH4+. Kemudian fungsi H2SO4 2N atau asam sulfat yaitu berfungsi untuk mengubah alkaloid atau basa bebas menjadi bentuk garam yang larut dalam air. Dan reaksinya yaitu alkaloid plus H2SO4 menghasilkan alkaloid H+ atau garam. Kemudian skema perpindahan alkaloid dari basa menjadi garam. Tahap yang pertama atau dalam kondisi basa reaksinya yaitu alkaloid H+ dalam kurung garam dan larut air plus NH3 menghasilkan alkaloid atau basa bebas dan larut kloroform, yang dimana alkaloid berpindah ke fase kloroform. Kemudian tahap yang kedua atau dalam kondisi asam, alkaloid atau basa bebas plus H2SO4 menghasilkan alkaloid H+ atau garam dan larut air. Yang berarti alkaloid berpindah ke fase air. Dan inti dari mekanisme reaksi tersebut, intinya yaitu bentuk basa larut dalam pelarut organik, sedangkan bentuk garam larut dalam air. Dan ini bisa disebut prinsip ekstraksi cair-cair dan yang berbasis perubahan pH. Kemudian hasil positif uji alkaloid ini, yang pertama uji Mayer, reaksinya kalium merkuri iodida, dan hasil positifnya endapan putih atau krem. Dan yang kedua, uji Dragendorf, reaksinya kalium bismut iodida, dan hasil positifnya endapan jingga hingga coklat kemerahan. Kemudian, alasan terbentuknya endapan atau bukti adanya alkaloid tersebut, yaitu alkaloid dalam bentuk garam atau bermuatan positif RNH+ akan bereaksi dengan anion kompleks dari reaksi. Yang pertama, reaksi Mayer, reaksinya alkaloid NH+ plus HGI4 2- menghasilkan kompleks tidak larut. Kemudian yang Dragendorf, reaksinya alkaloid NH+ plus BI4- menghasilkan kompleks tidak larut. Kemudian memasuki pertanyaan yang kedua, yaitu uji steroid dan terpenoid. Dasar teori
Yang pertama, ada dasar teori uji Lieberman-Burchard. Teori ini digunakan untuk mengidentifikasi senyawa golongan steroid dan terpenoid berdasarkan reaksi pembentukan warna akibat proses dehidrasi, oksidasi, dan pembentukan sistem ikatan rangkap terkonjugasi. Jadi, prinsip utamanya antara lain senyawa steroid atau terpenoid memiliki inti siklik dan ikatan rangkap. Dan ketika direaksikan dengan AC2O, menghasilkan sebagai agen asetilasi dan dehidrasi. Dan ketika direaksikan dengan H2SO4 pekat sebagai agen oksidator kuat dan pembentuk karbokation. Dan prinsip utama yang lain akan terbentuk karbokation terkonjugasi yang menghasilkan warna khas. Kemudian fungsi pereaksi kloroform antara lain melarutkan senyawa nonpolar dan menyediakan fase organik agar reaksi tetap berjalan optimal. Kemudian fungsi bereaksi asam asetat antara lain bertindak sebagai agen dehidrasi dan agen asetilasi ringan serta membantu pembentukan intermediat reaktif. Kemudian fungsi bereaksi H2SO4 pekat antara lain sebagai agen oksidator kuat dan protonasi serta memicu pembentukan sistem terkonjugasi berwarna. Selanjutnya, skema reaksi atau perubahan kimia sederhananya. Tahap pertama yaitu tahap protonasi. Reaksinya steroid atau terpenoid plus H plus menghasilkan karbokation. Kemudian tahap kedua yaitu dehidrasi dan pembentukan ikatan rangkap. Reaksinya karbokation menghasilkan senyawa dengan ikatan rangkap terkonjugasi. Dan tahap yang terakhir yaitu oksidasi dan resonansi. Reaksinya sistem terkonjugasi menghasilkan kompleks berwarna. Kemudian hasil warna positifnya untuk yang steroid berwarna hijau keburion. Dan untuk terpenoid berwarna merah, ungu, atau bisa juga coklat kemerahan. Dan alasan warna menjadi bukti adanya senyawa tersebut antara lain yaitu adanya spesifitas reaksi. Kemudian adanya pembentukan kromofor dan terakhir adanya indikasi kualitatif. Jadi warna tertentu tersebut menunjukkan golongan senyawa tertentu seperti hijau atau biru yaitu steroid dan merah atau ungu yaitu terpenoid. Kemudian pertanyaan yang ketiga tentang uji flavonoid. Prinsip uji flavonoid yaitu dengan serbuk Mg dan HCl pekat bertujuan untuk mendeteksi adanya senyawa flavonoid berdasarkan reaksi reduksi inti flavonoid yang menghasilkan senyawa berwarna, bisa warna merah atau warna pink. Nah, prinsip utamanya antara lain flavonoid memiliki struktur cincin aromatik dengan gugus karbonil dan ikatan rangkap terkonjugasi. Dan dalam kondisi asam dan reduktor terjadi reduksi gugus karbonil dan terbentuk senyawa turunan turunan flavilium yang berwarna. Kemudian fungsi reagen serbuk magnesium atau Mg yaitu bertindak sebagai agen pereduksi dan menyumbangkan elektron untuk mereduksi gugus karbonil dan sistem ikatan rangkap flavonoid. Kemudian fungsi reagen HCl pekat yaitu menyediakan suasana asam kuat dan berfungsi untuk protonasi struktur flavonoid dan memfasilitasi pembentukan kation flavilium. Dan skema reaksi sederhananya, tahap pertama reduksi oleh Mg. Reaksinya flavonoid plus Mg menghasilkan bentuk tereduksi. Kemudian tahap yang kedua yaitu protonasi olah HCl. Reaksinya bentuk tereduksi plus H plus menghasilkan kation flavilium yang berwarna. Dan untuk tahap yang terakhir, reaksinya flavonoid menghasilkan senyawa flavilium yang berwarna merah atau bisa pink. Kemudian hasil positif yang diharapkan terbentuk warna merah, merah muda atau pink hingga jingga kemerahan. Kemudian alasan warna pink merah menjadi bukti flavonoid antara lain yaitu pembentukan kation flavilium. Kemudian perubahan sistem konjugasi.
yang sebelum reaksi konjugasi terbatas, setelah reaksi menjadi konjugasi meluas. Kemudian spesifitas terhadap flavonoid. Jadi flavonoid memiliki struktur khas yaitu C6, C3, dan C6 yang memungkinkan reduksi selektif dan pembentukan warna khas. Dan hubungan warna dengan struktur, warna merah atau pink menunjukkan sistem konjugasi yang panjang. Dan semakin pekat warnanya, kandungan flavonoid juga akan semakin tinggi. Kemudian pertanyaan yang keempat yaitu tentang uji fenolik dan saponin. Yang pertama, uji fenolik dengan FeCl3. Dasar teorinya yaitu senyawa fenolik memiliki gugus OH aromatik yang dapat melepaskan proton atau bersifat asam lemah dan membentuk kompleks koordinasi dengan ion garam, khususnya Fe13. Skema reaksi atau interaksinya yaitu tahap yang pertama yaitu disosiasi fenol. Reaksinya AROH menghasilkan AR-omin plus H+. Kemudian tahap yang kedua yaitu pembentukan kompleks. Reaksinya Fe3+ plus 3 AR-omin menghasilkan FeOAr 3 kali. Yang berarti terbentuk kompleks besi fenolat yang berwarna. Dan hasil positif yaitu warna biru tua, ungu, hijau, atau kadang hitam kebiruan. Kemudian pembuktian ilmiah yang pertama yaitu pembentukan kompleks koordinasi. Ion Fe3+ berikatan dengan omin dari fenolat. Kemudian membentuk kompleks koordinasi yang stabil. Kemudian ada yang namanya terbentuknya kromofor baru. Dan adanya spesifitas. Jadi, reaksi ini khas untuk senyawa dengan gugus fenol bebas. Dan senyawa tanpa OH aromatik tidak akan memberi warna. Kemudian lanjut uji saponin atau pembentukan busa. Dasar teorinya, saponin adalah senyawa glikosida yang memiliki bagian hidrofilik atau gula dan bagian hidrofobik atau aglikon atau sapogenin. Prinsip utamanya, saponin dapat menurunkan tegangan permukaan air dan membentuk busa yang stabil. Nah, skema interaksinya yang pertama yaitu orientasi molekul saponin yang dari hidrofobik menjadi udara dan juga ada hidrofobik menjadi air. Yang berarti membentuk lapisan film di permukaan, misel, dan gelembung yang stabil. Dan hasil positif antara lain terbentuk busa yang stabil dan busanya tersebut tingginya plus minus 1 sampai 10 cm dan stabil selama lebih dari sama dengan 10 menit dan tidak cepat hilang. Kemudian pembuktian ilmiahnya antara lain yaitu aktivitas surfaktan. Saponin menurunkan tegangan permukaan air dan memungkinkan udara terperangkap sehingga terbentuk busa. Kemudian ada yang namanya pembentukan misel. Jadi struktur amfifilik membentuk misel yang menstabilkan gelembung. Kemudian stabilitas busa. Busa tidak mudah pecah karena lapisan saponin menjaga struktur gelembung. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu membuktikan apakah positif atau negatif. Yang pertama ada uji alkaloid. Uji alkaloid. Hasilnya Mayer endapan putih dan Dragendorf endapan jingga merah. Kesimpulannya yaitu positif alkaloid. Dasar reaksi Mayernya yaitu alkaloid NH+ plus HGI42- menghasilkan endapan kompleks berwarna putih. Kemudian dasar reaksi Dragendorf yaitu alkaloid NH+ plus BI4- menghasilkan endapan kompleks
berwarna jingga merah. Kemudian analisisnya, kedua bereaksi spesifik terhadap kation alkaloid dan terbentuknya endapan yang berarti indikasi kuat adanya alkaloid. Kemudian uji steroid atau terpenoid. Hasilnya yaitu warna hijau kebiruan dan kesimpulannya yaitu positif steroid. Skema reaksi sederhananya yaitu steroid plus H2SO4 plus Ac2O menghasilkan karbokation yang terkonjugasi dan berwarna hijau. Dan analisisnya, warna hijau kebiruan khas untuk steroid. Dan jika terpenoid dominan, maka warna merah atau ungu tidak akan muncul di sini. Sehingga yang berarti terpenoid hasilnya negatif atau tidak dominan. Kemudian yang ketiga uji flavonoid. Kesimpulannya yaitu positif flavonoid. Skema reaksinya yaitu flavonoid plus Mg plus H plus menghasilkan kation flavilium yang berwarna merah atau pink dan analisisnya terbentuknya warna merah muda akibat reduksi oleh Mg dan protonasi menghasilkan kation flavilium. Kemudian yang keempat uji fenolik atau FeCl3. Hasilnya yaitu warna biru ungu. Kesimpulannya yaitu positif senyawa fenolik. Dan skema reaksinya yaitu Fe13 plus 3 aeromin menghasilkan FeOAr3 yang kompleks berwarna. Dan analisisnya, warna biru ungu menunjukkan pembentukan kompleks Fe13 plus min negatif fenolat dan adanya gugus OH aromatik. Kemudian yang terakhir yaitu uji saponin atau busa. Hasilnya busa hilang sebelum 5 menit dan kesimpulannya negatif saponin. Dan skema interaksi normalnya jika positif yaitu saponin menghasilkan misel plus penurunan tegangan permukaan yang menghasilkan busa yang stabil. Dan analisisnya busa tidak stabil yang berarti tidak memenuhi syarat positif. Dan saponin seharusnya menghasilkan busa yang tinggi dan stabil lebih dari 10 menit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.